Kalian pernah terpikir gak sih kenapa sekarang lebih banyak sang pengatur jalan atau biasa kita sebut Pak Oga yang dimana saat mau putar balik di jalan raya atau mau belok pasti ada yang bantuin kalian kan dalam penyeberangan? Halo, saya Reva Yolanda dengan NIM 22102113200145 mau menjelaskan sedikit bersama viewers beberapa poin penting buat belajar bareng 15 menit. Nah, fenomena maraknya Pak Oga ini terutama di Kalimantan Selatan muncul karena aturan daerah kayak Perda buat ngatur parkir sama ketertiban di ruang publik. Tapi gak diterapin sama ditegakin dengan kuat. Plus pengawasan dari aparatnya juga masih kurang. Akibatnya pungutan liar bisa leluasa ngejalanin praktiknya yang ujung-ujungnya bikin rugi masyarakat sama pemerintah daerah juga. Kayak di video ini nih. Hijau! Ini sangat membahayakan kendaraan yang jalurnya hijau. Gitu loh, kayaknya perlu diperbaikin gak sih biar gak makin parah? Dari segi hukum, Perda tentang pengelolaan perparkiran dan sejumlah kota di Kalimantan Selatan, misalnya Perda Kota Banjarbaru nomor 1 2019, sudah jelas mengatur soal wewenang untuk menunjuk petugas parkir resmi dan hukuman bagi yang nekat parkir liar. Faktanya, aparat seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan seringkali kurang tegas dan konsisten dalam bertindak. Akibatnya, petugas parkir liar dan Pak Ogah bisa seenaknya beroperasi tanpa gangguan yang pada akhirnya bikin pengelolaan ruang publik jadi kacau balau dan gak adil. Kalau kita lebih buka mata lagi, sebenarnya banyak Pak Ogah yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Jadi, menurut kalian para viewers, apakah adanya Pak Ogah ini membantu masyarakat atau malah banyak mudaratnya? Sebenarnya kalau saja pemerintah daerah lebih sigap dalam penanganan hal ini, mungkin lebih sedikit juga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Ya, mungkin ini hal-hal kecil dari beberapa urusan pemerintahan daerah yang ada. Tapi jangan sampai tidak dihiraukan, bukan? Nah, poin belajar yang kedua ini tentang kekosongan hukum dalam pengaturan profesi dan administrasi kenotariatan. Majelis Pengawasan Daerah Notaris atau MPDN bilang kalau implementasi sama pengelolaan SDM di profesi notaris ini masih rawan banget kekosongan hukum terutama di level admin. Belum ada aturan yang detail banget buat ngatasin kekosongan admin pas notaris pensiun atau meninggal. Yang bisa bikin masalah, hukum baru soal akta sama protokol yang ditinggalin. Ini nunjukin kalau perlu banget diperbarui sama diselaraskan aturannya, biar layanan hukum tetap lancar dan masyarakat yang dilayani notaris dapat perlindungan hukum yang oke. Gitu deh, kayaknya butuh perhatian lebih biar gak makin ribet. Dalam poin yang kedua ini, ada beberapa bagian lagi yang viewers harus tahu. Nah, yang pertama, kekaburan dan konflik aturan, pengelolaan parkir dan penegakan hukum. Meski Perda telah mengatur kewenangan pengelolaan parkir, praktik di lapangan menunjukkan kabur antara ruang lingkup pengawasan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dalam penindakan. Hal ini menimbulkan konflik kewenangan yang menyebabkan lemahnya implementasi. Praktik di lapangan menunjukkan kabur antara ruang lingkup pengawasan Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan kepolisian dalam penindakan. Hal ini menimbulkan konflik kewenangan yang menyebabkan lemahnya implementasi serta efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dan juga pungutan liar oleh petugas tidak resmi. Nah, yang kedua, kekosongan hukum pada tata kelola jabatan pimpinan daerah. Kekosongan ini berpotensi menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi kekosongan jabatan dan dalam pelaksanaan seleksi atau mutasi pejabat, sehingga mempengaruhi kinerja birokrasi dan pelayanan publik. Penyusunan aturan yang lebih rinci dan standar operasional, prosedur yang jelas sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan dan kewenangan dalam pengisian jabatan. Yang ketiga, ada konflik dan ketidakjelasan regulasi dalam penegakan hukum pidana dalam kerangka hukum pidana, khususnya terkait KUHP yang baru. Terdapat kekaburan transisi dan koordinasi teknis pelaksanaan di tingkat daerah termasuk di Kalimantan Selatan.
Meski pemerintah pusat meyakinkan tidak akan terjadi kekosongan hukum, pada tingkat operasional masih ditemukan kesulitan adaptasi oleh aparat penegak hukum di daerah yang menyebabkan ketidakpastian dalam mekanisme penyidikan, penahanan, dan proses hukum lainnya. Hal ini mengindikasikan kebutuhan untuk harmonisasi aturan pelaksana di daerah dengan regulasi nasional agar tidak menimbulkan konflik regulasi yang merugikan kepastian hukum dan keadilan. Yang keempat, ada kekosongan hukum dalam pengaturan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Nah, dari analisis ini ternyata Kalimantan Selatan udah punya dasar aturan di berbagai bidang, tapi masih ada hal-hal penting yang belum sepenuhnya ditangani dalam perda atau aturan-aturan lainnya. Dalam peraturan itu perlu jadi fokus utama buat diperbaiki. Nah, pastinya lewat pembaruan hukum, biar pemerintah daerah bisa jalan efektif. Masyarakat dapat kepastian hukum yang jelas, dan penegakan aturan bisa konsisten. Tujuannya ya supaya ada keadilan dan tata kelola yang bagus di level lokal. Makanya langkah kayak menyamakan dan menyinkronkan aturan plus menguatkan aparat penegak hukum dan lembaga administrasi harus jadi prioritas buat nutupin kekurangan dan hilangin kaburnya regulasi yang ada. Nah, kita masuk lagi ke poin yang ketiga. Ini tentang perubahan kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara atau Minerba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Undang-Undang Minerba. Membawa konsekuensi signifikan bagi prinsip otonomi daerah di Indonesia. Undang-undang ini memindahkan banyak kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, termasuk dalam hal pengaturan perizinan, pembinaan, dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan dan minerba. Sentralisasi kewenangan ini menimbulkan pro dan kontra terkait kesesuaian dengan semangat otonomi daerah yang selama ini mengedepankan pemberian ruang bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri sesuai kekhasan dan kebutuhan lokal. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia dalam jumpa pers mengenai RUU Minerba di Kompleks Parlemen membahas tentang rancangan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Alias rancangan Undang-Undang Minerba telah disahkan menjadi Undang-Undang Minerba yang sah melalui rapat paripurna yang digelar oleh pemerintah dan DPR. Dewan Perwakilan Republik Indonesia mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan, mineral, dan batu bara. Undang-Undang Minerba sah melalui rapat paripurna yang digelar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa 18 Februari 2025. Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas menyampaikan sejumlah poin penting di dalam rancangan Undang-Undang Minerba. Poin pertama adalah perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan atau wilayahnya. Nah, kata beliau, dari yang sebelumnya semua mekanisme lelang, sekarang berubah dengan pemberian. Mekanisme lelangnya tetap, tapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas dalam rangka untuk memberikan keadilan bagi pengusaha UMKM dan termasuk koperasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Bahlil Lahadalia mengatakan ada 14 pasal yang diusulkan DPR RI untuk diubah dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Minerba. Setelah itu, pemerintah menindaklanjuti dengan membuat 256 daftar inventarisasi masalah. Kata beliau, dalam pembahasan yang lebih terperinci, terdapat kesepakatan untuk menyempurnakan undang-undang, baik mengubah pasal yang telah ada maupun dengan menyisipkan pasal-pasal yang baru. Dengan hasil 20 yang diubah dan 8 pasal yang ditambah. Poin yang kedua, dalam Undang-Undang Minerba adalah usulan soal pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi. Supratman menyampaikan, pemerintah dan DPR pada akhirnya sepakat tidak memberikan konsesi tambang ke perguruan tinggi.
Perguruan tinggi hanya akan menjadi penerima manfaat dari konsesi tambang. Hal itu nantinya bakal ada dalam Undang-Undang Minerba yang baru disahkan hari ini. Dari sisi hukum nih, kalau kewenangan perizinan dan pengelolaan minerba dipindah ke pemerintah pusat, itu bikin tata kelola pemerintah daerah berubah, terutama ruang buat daerah ikut campur dalam pengambilan keputusan. Nah, jadi lebih sempit. Akibatnya, regulasi daerah harus disesuaikan dan butuh harmonisasi sama aturan pusat. Daerah-daerah yang selama ini bergantung banget sama pendapatan dari tambang ini, sekarang risiko kapasitas mereka buat ngatur dan kelola sumber daya langsung berkurang. Termasuk soal nentuin besarnya retribusi, tangani dampak lingkungan, dan dorong pemberdayaan masyarakat setempat. Transisi kayak gini nih, butuh banget mekanisme kerjasama dan koordinasi yang solid antara pusat sama daerah pastinya, biar kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola minerba bisa terjamin. Ekonomi daerah juga berpotensi terdampak karena berkurangnya penerimaan asli daerah dari sektor pertambangan yang selama ini mendukung pembangunan lokal. Namun sentralisasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan pengelolaan minerba secara nasional demi keberlanjutan ekosistem dan manfaat yang lebih merata. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat harus dilengkapi dengan program kompensasi dan pemberdayaan daerah agar dampak negatif dapat diminimalisir dan kestabilan sosial ekonomi daerah tetap terjaga. Nah, sampai juga nih di penghujung pembelajaran 10 menit kita. Nah, siapa yang tidak kenal sama beliau yang satu ini nih? Yaps, beliau adalah Menteri Keuangan negara kita. Selain sepak terjangnya, profil harta kekayaannya juga menarik perhatian. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN 2024 yang disampaikan pada Maret 2025, Purbaya tercatat memiliki total kekayaan senilai 39,21 miliar rupiah. Aset tersebut berasal dari tanah dan bangunan, alat transportasi, surat berharga, hingga kas. Purbaya tercatat memiliki aset tanah dan bangunan senilai 30,5 miliar rupiah. Kepemilikan terbesar berupa tanah seluas 1.787 meter persegi di Jakarta Selatan dengan nilai 16 miliar rupiah. Selain itu, ia juga memiliki rumah dan tanah lainnya di Jakarta Selatan dengan total nilai sebesar 14,5 miliar rupiah. Kepemilikan properti tersebut merupakan hasil sendiri sesuai data yang tercatat di LHKPN. Nilai aset ini menjadi komponen terbesar dalam harta kekayaannya. Di luar aset properti dan kendaraan, Purbaya juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 684 juta. Menurut catatan LHKPN, ia tidak memiliki utang, sehingga total kekayaannya bersih sebesar 39,21 miliar rupiah. Tudingan Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa terkait dana pemerintah daerah yang mengendap di beberapa daerah otonom dan lambatnya penyerapan anggaran menimbulkan perhatian serius dalam dinamika fiskal dan tata kelola daerah. Menurut Purbaya, sampai Agustus 2025, dana Pemda yang mengendap di perbankan mencapai 233,11 triliun yang menjadi indikasi lambatnya realisasi belanja daerah serta potensi penyelewengan anggaran. Hal ini menjadi alasan pemerintah pusat mengurangi alokasi transfer ke daerah pada APBN 2026 demi meningkatkan efektivitas belanja daerah serta mengantisipasi persoalan hukum di kemudian hari. Kalimantan Selatan termasuk dalam perhatian terkait isu pengendapan dana ini. Berdasarkan data nasional, temuan BI dan Kementerian Keuangan, beberapa daerah di Kalimantan termasuk Kalimantan Selatan menunjukkan realisasi belanja yang belum optimal dan terdapat simpanan dana yang mengendap di bank daerah. Dampak hukum dari lambatnya penyerapan anggaran ini dapat berakibat pada potensi pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan keuangan daerah, di mana pengendapan dana dalam jumlah besar bisa memicu audit temuan, koreksi fiskal, dan bahkan
Potensi sanksi administratif. Secara sosial, kondisi ini menimbulkan kekecewaan masyarakat pastinya, karena belum terpenuhnya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan yang dijanjikan melalui APBD. Sintesis dari fenomena ini adalah bahwa tudingan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa membuka ruang evaluasi penting bagi pemerintah daerah, termasuk Kalimantan Selatan, untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan sinergi dengan pemerintah pusat. Sikap Gubernur Bapak Muhyiddin yang tenang dan santun sekaligus optimis dalam menjawab isu-isu tersebut menjadi contoh kepemimpinan yang konstruktif dan menjunjung prinsip good governance. Perbaikan penyerapan anggaran tidak hanya bersifat teknis, tapi harus menyentuh aspek kelembagaan transparansi agar kepercayaan publik dan efektivitas pembangunan dapat terwujud. Nah, bonus 5 menit lagi deh buat isu yang lagi marak banget terjadi akhir-akhir ini, yaitu tentang berdukanya saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Kita harus berhenti menyebut banjir di Sumatera adalah bencana. Ini konsekuensi dari keputusan-keputusan yang dibela mati-matian. Dalam 2 dekade terakhir, jutaan hektar hutan Sumatera hilang dengan laju yang lebih cepat dari kemampuan pemerintah mengakuinya. Daerah yang dulu jadi penyangga air kini berubah jadi kebun, tambang, dan konsesi. Dan seperti biasa, sebelum air surut, alasan sudah mengalir. Cuaca ekstrim, bencana alam, kami akan evaluasi. Kalimat yang sering diulangi sampai masyarakat pun bisa menirukan intonasinya. Dan bahkan masyarakat bilang, perkataan-perkataan para pemerintah itu semuanya template. Kalau evaluasi dilakukan setiap kali banjir, kenapa kerusakannya justru makin sistematis? Kayak gelondongan sebesar harapan rakyat ikut hanyut ke kota. Itu bukan tanda hujan deras, itu tanda ada yang lama dibiarkan hilang. Apa viewers? Yaps, benar banget, hutannya. Inilah titik di mana logika harus lebih tajam dari retorika. Kalau potongan kayu itu bisa lolos dari hulu, berarti ada izin longgar, ada pengawasan longgar, atau ada aktivitas yang sengaja tidak ditanyakan. Investasi publik menyingkap pola yang sama, deforestasi bertahun-tahun, konversi lahan yang terlalu mudah, dan sistem yang hebat. Tapi dalam satu hal, tidak pernah mengaku akar masalah. Yang lucu atau tragisnya lagi, setiap kali banjir terjadi, yang ramai bukan fakta ekologinya, melainkan usaha pejabat menjelaskan bahwa semuanya sedang ditelusuri. Padahal masyarakat bukan butuh penjelasan tentang banjirnya. Mereka butuh jawaban, siapa yang menjaga hutannya sebelum banjir? Atau jangan-jangan tidak ada yang benar-benar bekerja? Karena bencana ini bukan karena alam marah, tapi konsekuensi nyata apa yang telah dibiarkan hilang. Nah, 15 menit belajar bersama fakta-fakta dan isu-isu terkini menarik banget kan? Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.